bootstrap ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk diketahui bagi seorang pemula bisnis. Ada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh Michael Gordon berjudul Entrepreneurship 101 dari Trump University. Dalam bab 7 di buku ini ada mengenai bootstrap. Mengapa disebut dengan bootstrap? Kata ini sebenarnya berawal dari sebuah peristiwa di mana ketika kita berada di sebuah ladang atau sawah dan kita menggunakan sepatu boot, ketika kita masukkan kaki kita ke tanah yang berlumpur itu dengan sepatu boot, maka kalau kita mau keluarkan sepatu itu atau kaki kita dari tanah lumpur yang di sawah itu, maka kita akan melakukan sebuah tindakan di mana kita menekan, menarik, menekan, menarik sehingga akhirnya kita bisa keluar. Itu adalah bootstrap. Ada beberapa alasan mengapa bootstrap itu penting ya. Pertama, kita ingin membuka usaha, namun modal kita tidak cukup ya. Padahal kita punya angan-angan bahwa kita ingin usaha kita itu supaya lebih besar, supaya menjadi sebuah usaha yang luar biasa. Namun pada awal kita ingin memulainya, modal yang kita miliki masih sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada. Lalu hal lain yang kita perlu pikirkan untuk melakukan bootstrap adalah jika kita memang tidak ingin melakukan pinjaman kepada pihak lain ya, yang pada dasarnya itu bisa mempengaruhi cash flow kita nantinya, dan itu bisa menghambat kita untuk memperoleh peluang-peluang ya. Kemudian bahkan jika kita itu seandainya punya cukup modal, tapi kalau kita memperhatikan cash flow kita atau aliran kas kita, dan kita bisa berpikir secara kreatif ya, kita bisa berpikir dengan biaya atau melakukan dengan biaya yang efisien, serta fokus pada apa-apa saja yang kita prioritaskan, maka kita perlu memikirkan cara-cara bootstrap tersebut. Dan kalau kita misalnya menjual modal kita ya, artinya saya misalnya mempunyai sebuah perusahaan lalu saya menggandeng partner orang lain, maka otomatis kepemilikannya tidak lagi 100% milik saya, padahal saya ingin perusahaan ini menjadi tetap milik saya, maka saya perlu melakukan sebuah bootstrap. Tentunya ada beberapa macam bootstrap ya. Salah satunya misalnya begini. Kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan dan Anda menerima gaji, dan kemudian Anda juga ingin memulai sebuah usaha, maka sambil Anda bekerja menerima gaji bulanan dan uang yang Anda peroleh dari gaji itu Anda gunakan sebagai modal, itu juga termasuk sebuah bootstrap. Cara lain adalah kita melakukan barter dengan orang lain. Saya membutuhkan untuk operasional usaha ini, kebetulan saya harus mengirim sebuah barang, dan untuk mengirim itu saya membutuhkan kendaraan, tapi saya tidak punya kendaraan. Tentu kalau untuk membeli kendaraan butuh biaya, katakanlah menyewa juga butuh biaya. Nah, saya kemudian mengajak seorang teman yang punya mobil dan saya pinjam mobilnya, lalu saya melakukan barter. Apa yang bisa saya lakukan untuk dia, tapi saya bisa memperoleh gantinya dengan dipinjami mobil oleh dia. Misalnya apakah saya harus katakanlah membantu dia untuk membersihkan rumahnya, atau misalnya membantu mengecat rumahnya, atau misalnya katakanlah ada apa, balas jasa apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan pinjaman mobil dari teman saya tersebut. Bermacam-macam tipe bootstrap tentunya tergantung dari kreativitas kita. Kita bisa melakukan banyak hal ya, misalnya juga apa yang kita miliki, apa yang termasuk juga keterampilan yang kita miliki, kita bisa barterkan dengan pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai modal dari usaha kita. Di sini dikatakan bahwa memiliki terlalu sedikit financial resources atau sumber daya keuangan seringkali menyebabkan kita membuat salah keputusan ya. Sehingga
kalau kita melakukan kesalahan seperti ini, tentunya hasilnya juga akan kurang optimal. Misalnya begini, katakanlah kita berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya kita utamakan adalah efektivitas, bagaimana kita mencapai sasaran dengan tepat. Tetapi kalau kita ingin ke sana, namun modal yang kita miliki itu kurang, kita seringkali bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Contoh sederhana, saya ingin ke Jakarta, tapi saya tidak cukup banyak uang, atau bahkan saya tidak punya uang, tapi saya ingin ke Jakarta. Apakah saya harus memutuskan bahwa saya harus jalan kaki ke Jakarta? Nah, kalau kita tidak melakukan bootstrap, mungkin saya akan melakukan jalan kaki ke Jakarta, nah hasilnya bisa berbulan-bulan baru sampai. Bootstrap adalah bagaimana saya mendapatkan cara untuk ke Jakarta dengan cara-cara lain yang tidak saya miliki sebelumnya. Misalnya, saya bisa ikut dengan orang lain, saya bisa melakukan pinjaman mobil, tapi bukan berarti saya harus meminjam uang, tapi ada tukar-menukar di sana. Atau misalnya ada teknik-teknik lain. Satu contoh misalnya begini, ada seorang teman saya yang ingin sekali ke luar negeri sejak dia kecil, tapi dia tahu bahwa keluarganya bukan keluarga mampu. Tapi dia punya keahlian, dia punya hobi, yaitu dia suka olahraga. Salah satunya dia kemudian belajar taekwondo. Dengan belajar taekwondo ini, dia sungguh-sungguh belajar, akhirnya dia diterima sebagai salah satu atlet untuk perlombaan yang level nasional, dia menang, akhirnya juga sampai ke internasional. Dengan begitu dia akhirnya dikirim ke luar negeri. Cita-citanya tercapai, tapi bukan dengan uangnya sendiri. Dia dikirim ke luar negeri, dia dibiayai ke luar negeri oleh pihak lain. Itulah yang disebut dengan bootstrap. Jadi bootstrap pada dasarnya adalah bagaimana kita menggunakan akal kita, kemampuan kita untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, tentunya dengan cara-cara yang benar. Kita punya cara-cara yang kreatif, inovatif, supaya kita bisa cerdas dan hemat dalam memulai sebuah bisnis. Demikian dari saya tentang bootstrap, semoga bermanfaat.